Hai, dengan Gita, dibacain novel Fenomena di atas Kanvas, bab 6 Boneka Arwah Jepang yang Tersesat. Hari terakhir Trivanka dan Gita di Bali, mereka berdua berpamitan kepada kakek dan neneknya. Sebelum ke bandara, mereka berpamitan kepada Pak Nang dan menghabiskan waktu sejenak di pantai dekat rumah Pak Nang. Menikmati kesyahduan suara desir ombak pantai, mereka berdua menikmati suasana tenang setelah menyelesaikan masalah kemarin. Kita menatap sahabatnya dan berkata, "Thanks ya trip kitku, lu udah selalu ada di sisi gue dalam keadaan apapun." Trivanka tersenyum geli. "Apaan sih Gita, lebay deh." Hehaha. Mereka pun tertawa bersama. Memasuki bandara, mereka bersiap-siap menuju sebuah pesawat. Di dalam pesawat, mereka sambil bercakap-cakap dan terasa kelelahan membuat mereka tertidur sejenak. Perjalanan singkat ini membuat waktu tak terasa. Pesawat yang mereka tumpangi akhirnya akan segera mendarat, membuat mata Trivanka terbuka. Tapi ada yang aneh. Trivanka terkejut ketika tiba-tiba sebuah boneka cantik berwajah Jepang ada di pangkuannya. Trivanka membangunkan sahabatnya. "Git, bangun, udah mau sampai nih kayaknya." Kita pun membuka matanya. "Oh, udah mau sampai ya? Cepet bener sampai, ketiduran." Kita melihat boneka yang ada di pangkuan Trivanka. "Boneka siapa tuh?" Kita menunjukkan jarinya ke arah boneka itu dan Trivanka tersenyum berpikir Gita sedang mencandainya dan memeluk boneka itu. "Thanks ya Git, bonekanya bagus, gue suka." Gita keheranan. Itu bukan gue yang kasih." Trivanka keheranan. "Loh, gue pikir lu ngasih hadiah buat gue." Gita menggelengkan kepala. "Bukan, malah gue pikir lu dapat dari mana itu boneka? Tadi pas naik pesawat kan lu nggak bawa boneka. Ada yang ngasih kali waktu kita tidur." Trivanka berpikir sejenak. "Ah, siapa?" Trivanka bertanya kepada pramugari yang saat itu kebetulan melewati mereka. "Maaf kak, ini boneka siapa ya? Apa ada penumpang yang kehilangan bonekanya nggak?" Pramugari itu berkata, "Oh, ini saya lihat semenjak Mbak naik pesawat sudah membawanya. Saya ingat karena saya lihat bonekanya cantik." Pramugari itu pun beranjak pergi setelah mengatakannya dan merasa keheranan. Mengapa Trivanka menanyakannya? Karena jelas pramugari itu melihat Trivanka sudah membawanya semenjak naik pesawat. Pramugari itu berpikir mungkin penumpang itu pelupa dan berlalu tidak mengindahkannya. Trivanka dan Gita yang keheranan jadi bertanya-tanya mengenai hal itu. Tapi sudah waktunya turun dari pesawat karena merasa boneka itu bukan miliknya. Trivanka pun menaruh kembali boneka itu di bekas tempat duduknya dan meninggalkan boneka itu, berharap pemiliknya mencarinya dan menemukannya. "Akhirnya Bandung, kota kita." Gita tersenyum pada Trivanka dan Trivanka menanggapi perkataan Gita. "Biasaan lebay lu, nggak hilang-hilang ya, hehehe." Mereka pun berjalan menuju luar bandara. Tapi tiba-tiba Gita menepuk pundak Trivanka. "Trif, itu di belakang lu tuh." Trivanka melihat ke arah tas punggungnya. "Kenapa?" Setelah Trivanka mengarahkan tas punggungnya ke arah depan, betapa terkejutnya Trivanka ketika melihat tangan boneka itu seolah-olah terkait ke tas Trivanka. "Kenapa boneka ini bisa nempel ke tas gue sih? Lu jahil ya Git? Tadi kan waktu turun dari pesawat gue nggak bawa." Trivanka menuduh sahabatnya berbuat jahil padanya. Gita menjawab dengan mengerutkan alisnya. "Asli Trivanka, barusan dong gue lihat. Barusan turun dari pesawat gak lihat itu boneka." Trivanka keheranan. "Nah, terus? Ini kenapa bisa?" Gita menggelengkan kepala, dia pun keheranan. "Seriusan Trif, gue gak tahu. Serem buang aja deh bonekanya." Trivanka mengangkat boneka itu dan melihatnya lagi. "Bagus sih, bonekanya cantik, cuman gue gak mau nanti disangka ngambil ini boneka. Siapa yang punya ya?" "Ya udah, kita ke dalam lagi deh. Kita titipin aja ke bagian informasi, siapa tahu pemiliknya nyari ke situ." Kita pun menyetujuinya dan mereka pun kembali ke dalam bandara dan menitipkan boneka itu ke bagian informasi. "Mas, maaf,
Kita nemuin boneka ini. Mungkin ada yang kehilangan. Kita titip di sini aja ya, siapa tahu pemiliknya nyari. Petugas bagian informasi itu tampak keheranan dan dia berkata, kan Mbak sendiri barusan aja ke sini nanyain boneka ini. Ini boneka udah 2 hari ada di sini. Tadi Mbak bilang nyari boneka Jepang berambut lurus. Kebetulan bonekanya masih di rak ini. Jadi saya kembalikan. Memangnya ini bukan punya Mbak? Mendengar hal ganjil ini, Gita pun memotong pembicaraan. Oh iya Mas, maaf, teman saya ini kadang suka lupa. Maaf ya. Gita menarik tangan Trivanka menjauh dari tempat layanan informasi itu. Kenapa sih Git? Tanya Trivanka. Gita menjawab, udah, ini udah mulai aneh. Udah bawa aja dulu, nanti aku cerita. Sesampainya di rumah, Dewi sudah menanti kedatangan Trivanka dan memeluknya. Udah masuk, istirahat dulu. Gita mana? Tanya Dewi. Gita langsung pulang ke rumahnya barusan. Kecapean, mau langsung istirahat. Vanka juga sama, mau istirahat dulu tante, jawab Trivanka. Dewi mengangguk dan membawakan tas bawaan Trivanka. Boneka siapa ini Vanka? Tante Dewi keheranan. Oh, pemberian teman ini. Dewi pun tersenyum dan melihat boneka itu. Cantik. Setelah membersihkan diri, Trivanka melepaskan lelahnya di kasur kamarnya. Kakinya dia selonjorkan karena lelah yang dirasakannya. Masih jelas diingatan Trivanka perkataan Gita barusan di mobil ketika jalan pulang ke rumah. Gita mengatakan, tadi di tempat informasi bandara, gue lihat wajah boneka itu berubah. Yang tadinya tersenyum jadi kelihatan sedih, memelas. Yang gue tangkep sih, ini boneka pengen ikut sama lo. Perkataan Gita itulah yang jadi tanda tanya di benak Trivanka. Trivanka menoleh ke arah meja riasnya di mana boneka Jepang itu disimpannya dan melihatnya sekali lagi sebelum matanya tertutup tertidur karena rasa lelah. Keesokan paginya Trivanka membuka mata. Pagi ini dia harus masuk sekolah walaupun sebenarnya Trivanka masih ingin berselimut di kasurnya karena pagi ini masih mengantuk. Tapi rasanya ngantuknya itu tiba-tiba hilang. Karena Trivanka merasa terkejut karena boneka Jepang itu ada di kasurnya. Trivanka ingat betul semalam dia melihat boneka itu tersimpan di meja rias kamarnya. Trivanka melihat jam dinding di kamarnya. Aduh, telat deh gue. Trivanka beranjak bersiap-siap untuk pergi sekolah dan melupakan sejenak tentang keanehan boneka Jepang itu. Sampainya di sekolah, tampak ada yang berubah. Geng julid sudah berkumpul. Sepertinya ada sesuatu. Karena salah satu dari mereka tampak bersedih dan teman lainnya seperti sedang memberikan dukungan padanya. Ya, Rani sepertinya sedang ada masalah dan bercerita pada teman-temannya, Oke, Cinta, Ica, dan Devita. Sebenarnya Trivanka masa bodoh, tapi aneh aja, Rani tidak biasanya terlihat sesedih itu. Memasuki ruang kelas, Trivanka sudah tampak tidak terkejut lagi ketika melihat boneka itu kini ada di dalam tas sekolahnya. Trivanka menggeleng-gelengkan kepalanya dan sudah menganggap itu hal biasa. Hanya saja dibuat bingung. Apa sih maunya boneka itu ngikutinya terus kemana dia pergi? Padahal sadar betul Trivanka tidak memindahkan boneka itu sejak boneka itu pindah ke kasur kamarnya. Jam istirahat sekolah berbunyi. Waktunya semua anak-anak pergi makan siang. Semua anak keluar kelas. Hanya Trivanka yang kebetulan hari itu dia sedang malas untuk beranjak dari kelasnya. Dia mengeluarkan buku sketsanya dan mulai mengguratkan pensil-pensilnya dan membuat sebuah gambar. Tadi sadari, bunyi bel masuk menyadarkan kembali Trivanka. Trivanka terkejut. Waktu istirahat sekolah sebentar sekali, baru saja dia hendak menggambar sesuatu. Tapi ketika dia melihat ke buku sketsanya, dia terkejut. Ketika melihat buku gambarnya sudah tergambar sesuatu. Ternyata Trivanka melakukan penerawangan gambar lagi. Dilihat gambar seorang gadis sedang memeluk boneka Jepang itu, dan sosok gadis dalam lukisan itu yang sedang memeluk boneka itu adalah Rani. Sepanjang pelajaran Trivanka menoleh ke arah Rani, dan memang jelas terlihat Rani murung dan sungguh berbeda dari biasanya yang terlihat ceria. Trivanka juga penasaran apa hubungannya boneka ini dengan Rani, dan Trivanka memutuskan untuk menemui Rani setelah jam pelajaran berakhir. Sebenarnya Trivanka malas untuk berhubungan dengan geng julid, apalagi Rani selalu bersama keempat temannya. Tapi rasa keingintahuan Trivanka memaksa untuk mendekati geng julid itu. Ran,
Bisa gue ngomong sama lo? Mendengar Trivanka mengatakannya, Rani terdiam sejenak dan malah Devita yang menjawab. Mau ngapain sih lu? Oke menambahkan, ada masalah apa lo sama Rani? Trivankin menjawab, gue cuma perlu sama Rani, kalian gak perlu tahu juga kan? Ica menambahkan, gak usah deket-deket kita deh. Lalu Rani tiba-tiba menjawab, gue mau balik. Dan Rani pun meninggalkan keempat teman-temannya juga, dan itu membuat keempat teman-temannya juga ikut keheranan. Trivanka menceritakan tentang gambaran sketsanya kepada Gita. Gita menyarankan sepulang sekolah agar Trivanka melukis hari ini, karena kanvas adalah media yang lebih peka untuk penerawangannya. Dan Trivanka pun setuju dengan pendapat Gita. Mereka berdua akhirnya pergi ke garasi lukis. Trivanka sepulang sekolah. Di garasi lukis Trivanka, Dante, anjing kecil coklat yang biasanya selalu menyambut kedatangan Trivanka, mulai mengerang lagi. Dia menggonggongi tas sekolah Trivanka. Trivanka menyadari jika Dante mengendus boneka di dalam tasnya. Dante memang peka terhadap makhluk-makhluk gaib. Trivanka mengeluarkan boneka itu dan Dante tidak berhenti-hentinya menggonggong, sehingga membuat Dewi terganggu dan membawa Dante keluar dari garasi lukis Trivanka. Trivanka, Dante berisik banget sih. Apa dia masih melihat makhluk yang ngikutin Gita? Gita pun mengetuk-ngetuk meja 3 kali dan mengatakan, ih tante amit-amit, kita udah gak ikut-ikutin kayak gitu-gitu lagi deh. Trivanka tersenyum dan mengatakan, bawa aja Dante sama tante dulu, Trivanka ada kerjaan nih sama Gita. Dewi pun mengerti dan membawa Dante ke dalam rumah agar tidak berisik dan mengganggu. Trivanka mulai menyiapkan kanvas dan cat-cat lukisnya, dan mulai berkonsentrasi dan menutup matanya sejenak. Dan ketika membuka mata, bola hitam matanya menghilang dan Trivanka pun melukis. Dia melukis sebuah pesawat dan melihat sosok lain di lukisannya. Tapi sosok itu bukan Rani. Sosok perempuan lain yang tidak dikenalnya. Perempuan yang sedang duduk dalam pesawat sedang memeluk bonekanya. Boneka Jepang yang sama saat Trivanka menemukannya di pesawat itu. Gita pun mengabadikan lukisan itu di ponselnya. Dia tahu bagaimana cara untuk mengetahui siapakah sosok dalam lukisan Trivanka itu. Dan mereka berdua harus menemui Rani. Karena Rani satu-satunya orang yang mereka kenal dan ada dalam gambar Trivanka yang berhubungan dengan boneka itu. Trivanka dan Gita menuju rumah Rani dan membunyikan bel rumahnya. Kemudian muncul seorang pembantu rumah tangga membukakan pintu gerbang rumah. Rani, ada mbak? Pembantu rumah tangga itu mengangguk dan menjawab, ada mbak di dalam, sebentar saya panggilkan. Masuk dulu mbak, mbak siapa ya? Gita menjawab, bilang aja dari teman sekolahnya. Pembantu rumah tangga itu menjawab, baik mbak, ditunggu. Trivanka dan Gita menunggu di teras rumahnya. Kemudian Rani keluar dari dalam rumah dan sedikit terkejut, karena yang datang teman sekolahnya ada Trivanka dan Gita. Ada apa lu kesini Triv? Trivanka menjawab, ada yang mau gue tanyain sama lo. Trivanka memperlihatkan sebuah gambar dari ponsel Gita. Rani terkejut melihat gambar itu dan lalu duduk di kursi terasnya sambil memandangi foto itu. Kemudian air matanya menetes. Dari mana lu dapat gambar ini? Trivanka mengatakan tidak penting dari mana gambar itu. Trivanka tidak mengatakan jika itu gambarnya dari jari-jarinya. Lu kenal sama cewek yang ada di gambar ini? Rani terdiam dan tak lama kemudian dia mengangguk. Iya, ini Kak Imelda. Dia kakak gue. Dari mana lu kenal sama dia? Tanya Rani. Trivanka menjawab, bisa gue ketemu sama kakak lo? Rani menjawab, ada perlu apa lu sama kakak gue? Trivanka tidak bisa menjelaskan, tapi sebelum mencari-cari alasan mengapa Trivanka mencari kakaknya, Rani tiba-tiba saja bercerita. Dia yang tadinya sangat dingin dan jutek di sekolahnya, kini tiba-tiba ramah dan mulai bercerita. Kak Imelda udah seminggu gak pulang, mengabari pun enggak. Ayah dan ibu sudah melaporkan kepada pihak kepolisian, tapi belum ada perkembangan. Mendengar hal itu, Trivanka terkejut. Terpaksa Trivanka mengeluarkan sebuah boneka dan diberikannya kepada Rani. Ini gue cuma mau balikin boneka ini punya kakak lu kan? Rani terkejut dan langsung mengambil dan memeluk boneka Jepang itu. Ini namanya Momiji, ini boneka kesayangan Kak Imelda. Kakak gue punya banyak koleksi boneka, tapi boneka ini yang paling dia sayang. Di mana lu dapat boneka ini? Trivanka bingung bagaimana menjelaskannya pada Rani tentang cara bagaimana dia mendapatkan boneka itu. Apa harus jujur pada Rani
atau bagaimana? Yang jelas Trivanka tidak ingin Rani mengetahui jika dia bisa melakukan penerawangan, dan ini bisa menambah olok-olokan nanti di sekolahnya. Apalagi Rani salah satu dari geng julid yang memang tidak menyukainya. Tapi entah kenapa Rani tiba-tiba meminta Trivanka dan Gita untuk masuk ke dalam. Katanya dia ingin menunjukkan sesuatu. Trivanka dan Gita yang penasaran pun mengikuti Rani memasuki rumahnya, dan Rani mengajaknya ke sebuah kamar, tepatnya kamar Imelda. Kamar yang cukup memberikan aura yang berbeda. Ternyata Imelda memiliki hobi yang berbeda dengan kebanyakan gadis lainnya. Di kamarnya itu terdapat banyak sekali koleksi boneka. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Trivanka mengeluarkan buku sketsanya dan mulai menggambar di kamar itu. Matanya menunjukkan putih bersih membuat Rani keheranan dan sedikit ketakutan. Tapi Gita menarik tangan Rani agar tak mengganggu Trivanka yang sedang menggambar. Tunggu dulu ya Ran, biar Trivanka menyelesaikan gambarnya. Barulah Rani tersadarkan jika gambar dalam foto yang barusan ditunjukkan padanya adalah gambar yang dibuat Trivanka. Rani bertanya kepada Gita, apakah foto gambar Kak Imelda Trivanka yang membuatnya? Kita pun mengangguk karena sekarang percuma menutupinya, karena di depannya Rani, Trivanka sudah menunjukkan penerawangannya. Setelah menyelesaikan gambarnya, Trivanka melihat ke arah gambarnya. Dia melihat gambar sebuah bangunan. Trivanka menunjukkannya kepada Rani. Lu tahu di mana ini? Tanya Trivanka. Rani menoleh melihat gambar itu dan kemudian berpikir sejenak, dan dari raut wajahnya sepertinya dia mengetahuinya. Iya, ini tempat kakak gue latihan drama. Tak buang waktu lama, Gita mengajak Trivanka dan Rani untuk pergi ke tempat itu. Lu ikut kan gak Ran? Tanya Gita. Karena Rani penasaran dan dia sangat mengkhawatirkan kakaknya, maka Rani bersedia ikut. Iya gue ikut. Rani memberikan boneka itu lagi kepada Trivanka dan Trivanka memasukkannya lagi ke dalam tasnya, dan mereka bertiga pun berangkat. Mereka pun tiba di mana bangunan itu berada, bangunan yang sudah cukup tua, tapi meskipun begitu cukup bersih terawat. Tapi karena jalanannya macet ketika menuju tempat itu, maka mereka sampai di tempat itu agak malam hari. Awalnya Rani ragu untuk meneruskan, karena menurutnya tempat ini sudah tutup dan mengerikan saja jika malam-malam mereka masuk ke sana. Tapi tiba-tiba kita melihat sesuatu. Ada bayangan sosok seorang perempuan yang sedang melambaikan tangannya ke arahnya, seperti yang mengajaknya untuk melalui pintu itu. Kalau kita tidak salah lihat, itu samar seperti sosok Imelda. Karena perasaan kita langsung berlari, diikuti oleh Trivanka. Rani yang kebingungan dan takut akhirnya mengikuti juga mereka berdua. Kenapa Git? Tanya Trivanka. Gita menunjukkan jarinya ke suatu arah. Trivanka mengikuti arah jari telunjuk Gita mengarah, dan Trivanka tidak melihat apa-apa. Apaan sih? Git, gak ada apa-apa. Gita menjawab, gue lihat sosok Imelda, seriusan. Meski gue belum pernah ketemu, tapi cocok sama gambar lu yang cewek di pesawat. Trivanka bertanya, terus kemana lagi sekarang? Gita berlari dan diikuti Trivanka dan Rani. Mereka pun berhenti di sebuah pintu masuk gedung. Ke dalam sini barusan sosoknya, kata Gita. Kita membuka handle pintunya. Dikunci, gak bisa masuk. Gimana nih? Barusan gue lihat dia masuk sini. Rani keheranan. Dia siapa? Ah, horor nih kalian. Mana bisa dia masuk sini, pintunya dikunci. Balik yuk. Nanti lagi aja, besok siang pulang sekolah. Takut nih gue. Trivanka menjawab, gak bisa, harus beresin sekarang. Masalah pintu ini mah gampang. Trivanka dengan keahliannya mengotak-ngatik handle pintu, dan akhirnya pintu itu pun terbuka. Gedung ini kosong, tidak ada aktivitas sama sekali malam itu. Gita pun melanjutkan mengikuti sosok itu, dan tiba di sebuah ruangan di belakang panggung teater. Di sana Gita mengaku bahwa di depan ada sosok Imelda menunjukkan sesuatu dengan jarinya, dan jarinya menunjuk ke arah kantong yang dibawa Trivanka. Dan Gita berkata, kayaknya dia pengen lu keluarin bonekanya deh, Trif. Dengan latah Trivanka lalu mengeluarkan bonekanya dari tasnya. Dan dengan sekejap saat Trivanka sedang memegang boneka arwah itu, dia melintas waktu lagi seperti yang dialaminya saat di rumah sakit dulu.
Raganya tidak dapat dikendalikan, dia tidak bisa menggerakkan kaki dan tangannya, tapi pandangannya yang dia bisa lihat adalah pandangan dari boneka. Momoji bercerita sambil terlihat pandangan di mata Trivanka seperti film berjalan. Momoji. Imelda, seorang remaja berusia 19 tahun. Hobinya adalah mengoleksi boneka-boneka, dan tanpa sengaja dia bertemu denganku di sebuah pasar barang antik di kota tua. Majikanku sebelumnya yang memberikannya pada Imelda, karena majikanku tahu dia akan segera pergi dari dunia ini karena dia sakit keras. Aku diberikan kebebasan untuk memilih siapa yang akan merawatku selanjutnya, dan aku melihat sosok Imelda. Aku langsung menyukainya. Begitu pula dengannya. Dia memanggilku Momoji, sama seperti majikanku sebelumnya memanggilku. Majikanku yang memberitahukan namaku pada Imelda. Seiring waktu, banyak hal-hal yang kami jalani bersama, karena Imelda selalu membawa kemanapun dia pergi, termasuk saat dia bertemu dengan manusia jahat, manusia yang telah merenggut nyawanya. Trivanka. Maksudnya cowok itu yang sudah merenggut nyawa Imelda? Saat itu Trivanka melihat adegan di mana Imelda sedang bersama lelaki itu. Lelaki ketika itu sedang bersama Imelda di ruangan teater itu. Mereka berlatih teater bersama. Ya, kata Momoji. Dia Ronald. Dia adalah kakak kelas di kampus Imelda. Dia adalah ketua grup drama di kampusnya. Mereka menjalin hubungan diam-diam karena ternyata Ronald meskipun masih muda, dia sudah memiliki hubungan pernikahan dengan perempuan lain karena perempuan itu terpaksa melahirkan anaknya meski pernikahan diadakan setelah kelahiran anaknya. Ronald memang dikenal playboy, tapi Imelda terlalu polos. Dia terlalu terkesima dengan ketampanan dan kewibawaan Ronald yang sebagai ketua drama. Hingga akhirnya Imelda pun mengandung juga, dan itu dia sampaikan kepada Ronald. Dan seperti lelaki pada umumnya, lelaki yang hanya ingin bersenang-senang saja, tidak ingin bertanggung jawab. Trivanka. Terus apa yang terjadi? Kenapa lu baru cerita ke gue sekarang? Kenapa lu nggak ceritanya pas kita di rumah misalnya? Kenapa harus sekarang di sini di ruangan teater ini? Momoji menjawab. Karena majikanku terjebak di bangunan ini, dan aku arwah ratusan tahun lebih sakti darinya. Hanya saja karena aku sudah menjadi miliknya, aku terikat juga di gedung ini. Aku tak akan bisa berbicara dengan siapapun jika aku berjauhan dengan majikanku. Sekarang kau ada di sini, sengaja aku membawamu ke sini karena aku tahu kau memiliki kelebihan. Itulah mengapa saat di pesawat aku memilih untuk ikut denganmu. Trivanka. Bagaimana kau bisa di pesawat itu? Tanya Trivanka. Momoji menjawab. Sebelum Ronald tahu Imelda mengandung, Ronald mengajaknya berlibur ke mereka berdua menghabiskan hari-hari yang indah. Aku pun dibawanya dalam perjalanan itu. Imelda merasa waktu yang tepat untuk memberitahukan kehamilannya kepada Ronald saat mereka di Bali. Tapi terlihat kebusukan Ronald. Dia marah dan merasa putus asa mengetahui Imelda mengandung. Dia sempat membanting dan mengatakan bahwa mengurus bayi tidak seperti mengurus boneka seperti itu, dan itu membuat Imelda patah hati. Dan Ronald memberikan sebuah pilihan antara boneka, aku maksudnya, atau anak mereka. Imelda dipaksa meninggalkanku karena Ronald berpikir Imelda akan memilihku dan meninggalkannya, karena Ronald tahu Imelda sangat terobsesi pada boneka. Tapi ternyata dia meninggalkanku di kursi pesawat ketika mereka pulang ke Bandung, dan ikut dengan mulah caraku bisa kembali ke kota ini. Aku bisa berpindah tempat asalkan tidak harus menyeberangi lautan. Trivanka. Lalu sekarang bagaimana? Apa yang bisa gue bantu? Momoji. Majikanku ingin menemuimu. Kemudian sosok Imelda mendatangi Trivanka. Imelda mengatakan, maafin gue repotin lu. Kenalin, nama gue Imelda. Gue terjebak penasaran di gedung ini dan gue gak bisa komunikasi dengan lu tanpa bantuan boneka kesayangan gue.
yang ternyata usianya udah ratusan tahun ini. Dari boneka inilah gue dapat kekuatan termasuk bisa berkomunikasi dengan sobat. Sambil menunjuk kepada Gita yang dalam pandangan Trivanka, Gita dan Rani sedang menjaga dirinya yang sedang dalam keadaan penerawangan. Trivanka, kenapa lu nggak langsung aja nampakkan diri lu ke gue? Kenapa harus lewat sobat gue Gita? Tanya Trivanka. Imelda mengatakan, kekuatan gue belum tinggi, gue arwah baru. Cuma beberapa hari aja gue ada di alam goib ini. Sedangkan sobat lu, dia memiliki bakat yang baru digalinya. Mungkin suatu peristiwa telah membuka mata batinnya lebih peka. Memang, semenjak kejadian dahulu Gita kena serangan goib, dia terlihat memiliki suatu kemampuan. Sepertinya bawaan lahir yang sampai sempat hilang dan kini hadir. Memuji, sahabatmu berbeda kemampuan denganmu. Dia bisa melihat kita, tapi butuh waktu lagi untuk bisa berkomunikasi. Maka dari itu kami butuh kemampuan kalian berdua. Trivanka. Oh, jadi apa yang bisa gue bantu sekarang? Imelda menghilang, diganti oleh Momiji yang kembali mengembalikan lintas waktu peristiwa, sehingga Trivanka bisa melihat apa yang pernah dilihat boneka arwah ini saat kejadian di malam itu. Kejadiannya saat Momiji tertinggal di bandara, dan dalam perjalanan pulang ke Bandung bersama Trivanka, sebenarnya saat itu Imelda sudah tidak bernyawa. Dia telah dihabisi saat dirinya pulang dari Bali. Ronald melakukannya saat tiba di Bandung di sebuah bangunan teater yang selalu sepi jika di malam hari. Awalnya Imelda diajak menginap di gedung teater untuk sekedar mencari waktu berdua. Ronald memintanya untuk tidak dahulu pulang tapi menemaninya dulu. Imelda yang lugu tentu saja mengikuti keinginan Ronald, dan ternyata tanpa diduga saat itu Ronald membunuh Imelda. Dan malam itu Ronald menyimpan mayatnya Imelda di dalam koper, lalu disimpannya di bagasi mobilnya selama beberapa hari. Tapi suatu malam ketika Momiji tiba di Bandung dan saat Trivanka tertidur pulas di rumahnya, Momiji keluar mencari Imelda. Dengan kekuatan makhluk arwah ratusan tahun, dia bisa mengetahui keberadaan majikannya. Dan ternyata disitulah Momiji menyaksikan Ronald sedang mengubur mayat Imelda di belakang gudang gedung teater ini. Karena sudah mulai tercium bau dari koper yang disimpannya di dalam mobil, itulah mengapa Imelda tidak dapat ketenangan dan terjebak di bangunan itu. Terlambat, Imelda sudah tiada. Momiji menyaksikan Ronald menguburnya di sebuah pekarangan belakang gedung teater ini. Lah pesan yang ingin Momiji dan Imelda sampaikan. Trivanka terbangun, bola mata hitamnya kembali normal. Rani yang melihatnya tampak kengerian, rasa tak percaya, tapi dia menyaksikannya sendiri. Trivanka mengajak mereka bertiga, Rani, Gita, Momiji maksudnya, untuk keluar dari bangunan ini. Berempat mereka duduk di sebuah kafe malam itu, mencari tempat bicara yang nyaman. Trivanka mengatakan kepada Rani perlahan-lahan tentang apa yang terjadi di bangunan itu. Trivanka berkata, Ran, sorry, gue kepaksa harus nyampein berita buruk ke lo. Kita menyodorkan minuman pesanan Rani. Minum dulu deh lu. Rani yang gugup pun menyeruput minuman cappuccino hangatnya. Thanks, jawab Rani. Dilihat Rani sudah sedikit tenang dan bisa berbaur dengan mereka, Trivanka memulai pembicaraan. Momiji ngomong ke gue kalau dia lihat kakak lu dikubur di kawasan bangunan gedung teater sama cowoknya. Rani yang percaya tidak percaya, dia menyebutkan sebuah nama. Kak Tegar. Trivanka menggelengkan kepala dan berkata satu nama. Ronald. Mendengar nama itu tentu saja Rani tidak percaya karena Imelda saat ini memiliki hubungan dengan Tegar, seorang lelaki yang menjadi kekasih kakaknya sejak di bangku SMA. Ah gila kalian, gue dikerjain kali ya sama kalian berdua. Gue nyesel ceritain tentang keluarga gue, tentang kakak gue. Rani beranjak pergi dan Trivanka menghalangi kepergian Rani. Dengar dulu Ran, gue cuma mau sampaikan pesan dari boneka ini. Dan balikin juga boneka kesayangan kakak lu. Trivanka memberikan boneka itu kepada Rani. Rani melirik dan mendorong tangan Trivanka sehingga boneka itu terjatuh. Dan Rani pergi tanpa mempedulikan mereka semua. Trivanka mengangkat boneka arwah Momiji. Kasihan Momiji.
Hari ini ikut gue pulang ya. Trivanka membawa boneka itu pulang. Di perjalanan Gita masih merasa ada yang mengganjal di batinnya. Baginya masalah itu belumlah tuntas. Trivanka mengingatkan besok mereka harus ke sekolah, jadi nanti dipikirkan lagi deh. Karena hari ini Trivanka merasa lelah dan ingin tiba di rumah cepat-cepat. Keesokan paginya Trivanka memasuki kelasnya. Dilihatnya salah satu bangku sekolah tampak kosong. Ya, itu bangkunya Rani. Rani hari ini tidak masuk sekolah. Ada perasaan yang aneh mulai mengganggu Trivanka. Merasakan firasat buruk menjelang istirahat, Trivanka bergegas pergi ke belakang sekolah. Di sana tempat yang sepi. Trivanka mengeluarkan alat gambarnya, tapi kali ini penerawangannya tidak hadir. Kenapa? Rasanya Trivanka sudah dipenuhi rasa tak enak. Pelajaran yang diberikan pun tidak bisa menerap masuk ke otaknya. Dia ingin bergegas pulang. Akhirnya bel sekolah berbunyi. Hal pertama yang dilakukan, dia segera mengeluarkan motor kesayangannya dari parkiran sekolahnya dan mengarahkan motornya ke sebuah tempat di mana dia dan Gita akan bertemu. Sesuai dengan isi pesan di ponsel, mereka berjanjian untuk bertemu. Gita ternyata sudah menunggu duduk di kafe, sudah memesan minuman melihat Trivanka datang. Gita melambaikan tangannya memastikan Trivanka untuk menghampirinya. Sorry gue telat, macet banget barusan di jalan. Gita tersenyum nyinyir. Ye, duduk deh tuh, gue udah pesenin lo minum. Obrolan pun dimulai. Trivanka mengatakan pada Gita jika hari ini Rani tidak masuk sekolah. Trivanka berpendapat mungkin kejadian kemarin membuat Rani tertekan dan dia malas untuk beraktivitas. Apa sebaiknya kita ke rumahnya lagi? Mastiin kalau dia baik-baik aja. Gue pikir gak kenal betul sama dia. Deket juga enggak sih. Yang ada dia sering bully gue di sekolah. Cuman gue inget aja rasanya kehilangan kakak. Jadinya kepikiran. Gita berpikir sejenak. Ya sebaiknya sih begitu. Akhirnya mereka berdua pergi bersama ke rumah Rani, tapi sayangnya Rani tidak ada di rumahnya. Menurut orang rumahnya, Rani pergi ke sekolah pagi ini dan belum pulang. Mendengarnya semakin Trivanka dibuat khawatir, karena jelas hari ini Rani tidak sekolah. Bagaimana cara mengetahui keberadaan Rani, pikir Trivanka. Lalu Gita memberikan petunjuk, lu gambar lagi deh Triv. Trivanka menjawab sambil mengerutkan bibir. Udah gue coba barusan jam istirahat. Gue gak bisa dapat penerawangan dari gambar, padahal gue udah konsentrasi. Gita tersenyum sambil berkata, lu udah coba ngegambar sambil gendong boneka Momiji? Coba deh, gue rasa lu belum ngerti bener cara kerjanya kemampuan lu. Jadi masih perlu butuh dari energi lain. Trivanka mengerutkan dahi. Kok lu bisa beranggapan kalau gue gendong Momiji bakal berhasil? Kita tersenyum lagi. Coba dulu deh. Ya tidak ada salahnya. Mendengar tempat ini sepi, juga tidak terlalu ramai, Trivanka membuka tasnya, mengeluarkan buku gambarnya dan juga boneka arwah Momiji yang setelah hari itu selalu mengikuti Trivanka, dan benar yang dikatakan Gita. Matanya berubah menjadi putih bersih, bola mata hitamnya menghilang dan Trivanka kembali bisa menerawang lewat gambarnya. Gambar sebuah gedung lagi, gedung yang sama yang berdiri di situ seorang yang mereka kenal, ya Rani. Bergegas karena waktu sudah hampir sore, mereka berdua menuju gedung tua teater itu, berharap tidak ada sesuatu yang buruk terjadi. Karena jalanan macet dan jaraknya cukup lumayan menuju ke sana, mereka sampai di sana saat sore menjelang malam. Tampak sepi bangunan teater itu. Seperti saat dulu mereka ke tempat itu, Trivanka dan Gita masuk ke dalam lokasi gedung itu. Gita menghentikan langkah dan mencegah Trivanka untuk meneruskan langkahnya dengan tangannya. Trivanka bertanya, ada apa sih Git? Gita menjawab dengan suara pelan, shh, itu lihat, Rani sama siapa? Mereka berdua bersembunyi untuk melihat apa yang terjadi dan mengawasi secara diam-diam. Trivanka mengenal sosok itu. Itu si Ronald. Rani dan Ronald terdengar seperti sedang bertengkar. Jelasin, kemana kakak gue? Apa yang lo lakuin sama kakak gue? Kata Rani. Ronald menjawab, tenang Ran, lu salah paham. Pasti Imelda sama Tegar lah. Kenapa lu tanya ke gue? Gue gak mungkin ngehianatin lu. Gue sayang banget sama lo.
Mendengar hal itu, Trivanka dan Gita keheranan, tapi menjawab semua sikap aneh Rani. Setelah diingat-ingat, Rani berubah setelah Trivanka kemarin mengatakan nama Ronald. Gue nggak percaya, tapi gue dapat informasi. Kalau kakak gue hilang itu ada hubungannya sama lo. Lo yang minta kita jalan diam-diam, tapi gue nggak nyangka lo diam-diam jalanin hubungan juga sama kakak gue. Apa itu namanya? Lo selingkuh? Kata Rani. Ronald menjawab dan coba merayu. Imelda kan sama Tegar. Mana mungkin gue jalan sama dia? Lagi pula gue cuman pengen jalan sama lo. Rani menjawab. Terus? Kenapa lo minta hubungan kita diam-diam? Ronald menjawab. Gue gak enak, Ran, sama Imelda. Gue pacarin adiknya, apalagi lu baru dikenalin lu ke gue. Rani menjawab. Udah. Sekarang meskipun belum ada bukti, gue tahu. Perasaan gue yakin. Lu ngapa-ngapain kakak gue. Dimana lu kubur kakak gue? Gue laporin lu ke polisi. Ronald menjawab. Sakit jiwa lu ya. Gak punya bukti main nuduh gue. Ronald mengeluarkan senjata tajam dari dalam jaketnya, hendak menyerang Rani. Karena Ronald terkejut, Rani bisa mengetahui dirinya mengubur Imelda. Trivanka dan Gita yang menyaksikannya refleks keluar dari persembunyiannya untuk mengingatkan Rani. Tapi Rani dengan keahlian bela dirinya, dia menangkis dan mematahkan tangan Ronald hingga dia kesakitan. Trivanka dan Gita yang menyaksikan adegan bak di film laga sampai terkejut melihat Rani memukulinya sampai Ronald hampir tak sadarkan diri. Dan dengan air mata yang berurai, Rani mengatakan, kalau lu gak ngaku ke polisi, gue bikin lu sengsara. Dan satu lagi, gue tahu arwah kakak gue gak pernah akan ngelepasin lo buat balas dendam. Jadi selamanya hidup lu gak akan pernah tenang. Trivanka dan Gita mendekati ke arah Rani dan Ronald, mencegah Rani membabi buta menghabisi Ronald yang sudah dibuatnya tak berdaya, hanya bisa meringis kesakitan. Dan Trivanka menenangkan Rani. Udah Ran, cukup. Ntar mati lagi nih anak orang, jangan sampai lu dapet masalah cuman gara-gara dia. Udah, serahin aja ke kepolisian. Gita yang langsung menghubungi kepolisian tak lama berserang. Polisi pun datang. Mereka heran dengan yang terjadi dan meminta keterangan. 3 orang gadis ada di dalam sebuah gedung teater malam-malam dan seorang lelaki yang sudah tak berdaya tapi masih sadarkan diri. Rani bilang, ngaku lu atas apa yang udah lo lakuin ke kakak gue. Rani berteriak sambil mengeluarkan air mata karena amarahnya yang sudah tak terbendung. Ronald yang sambil merintih kesakitan tertawa kecil meledek ke arah Rani. Lu gak punya bukti, gue gak akan mengakui apapun. Mendengar hal itu entah apa yang terjadi. Trivanka di bawah alam sadarnya mengeluarkan boneka memuji dari dalam tasnya. Matanya berubah putih bersih dan menyodorkan boneka memiji ke wajah Ronald. Ronald pun berubah wajah yang tadinya tertawa meledek kini berubah ketakutan dan tiba-tiba bertindak seperti orang gila. Trivanka pun tersadar kembali karena di hadapannya kini terlihat jelas Ronald berteriak-teriak meminta tolong kepada polisi. Ronald bilang, Pak, tolong Pak, mereka itu iblis Pak, tolong Pak, teriak Ronald. Polisi bilang, kalian mabuk ya? Ikut ke kantor semua. Tapi saat mereka semua digiring ke kantor polisi, Ronald sambil menangis aneh penuh ketakutan tiba-tiba berkata mengakui perbuatannya. Pak, saya kubur boneka Jepang itu di sana, di belakang gedung teater di dekat gudang. Saya membunuh boneka itu Pak. Polisi berkata, ngomong apa sih kamu? Masih muda sudah mabuk-mabukan. Trivanka berkata kepada polisi, Pak, sebaiknya tolong diperiksa tempat yang ditunjukkan dia, karena teman saya kehilangan kakaknya dan dia mencurigainya pelakunya Ronald. Apa salahnya diperiksa? Bagaimana jika yang dikuburkan bukan boneka? Salah satu polisi akhirnya memeriksa tempat yang ditunjukkan Ronald. Di mana kamu menguburkan bonekanya? Ronald sambil ketakutan dan berjalan rintih mengantarkan polisi untuk menunjukkan tempatnya. Dan benar saja,
ada gundukan yang mencurigakan. Salah seorang polisi menggalinya dan menemukan sebuah koper terkubur, dan setelah terangkat koper itu ke atas dibukanya, mereka mencium bau menyengat, dan salah satu polisi langsung menghubungi kantor pusat untuk meminta bantuan tim khusus menangani penemuan mayat yang sedang memeluk boneka. Trivanka dan Gita keheranan. Bukannya barusan Trivanka yang sedang memegang boneka Momiji? Kenapa kini boneka itu ada dalam satu koper bersama mayat itu? Dan setelah terungkap ternyata benar. Mayat dari koper itu adalah Imelda. Betapa hancur hati kedua orang tuanya, juga adiknya Rani. Menerima kenyataan ini, Rani yang hampir juga menjadi korban kebusukan Ronald, hampir terberdaya cintanya. Untung saja boneka arwah Momiji membuka tabir jalan misteri hilangnya Imelda dengan bantuan Trivanka dan Gita, dan sekarang boneka arwah Momiji bisa tenang. Semenjak kejadian penemuan mayat dalam koper, Rani dan keluarganya memilih untuk pindah kota. Mereka tidak sanggup jika tinggal di kota yang membuat mereka kehilangan anggota keluarga yang mereka cintai. Sepertinya hari ini terakhir Rani di sekolah. Di sekolah ini, geng Julid terlihat bersedih. Mereka kehilangan satu anggota geng mereka. Saat pulang sekolah, mereka mengadakan acara perpisahan. Trivanka hanya tersenyum, karena meskipun mereka julid padanya, tapi Trivanka mengakui kebersamaan mereka sebagai para sahabat patut diacungi jempol. Trivanka Sebelum Rani pergi untuk mengadakan acara perpisahan dengan geng julidnya, Rani sendirian menghampiri Trivanka yang sedang bersiap mengeluarkan motornya. Rani menjulurkan sebuah kantong untuk Trivanka. "Apa ini, Ran?" tanya Trivanka. Rani menjawab, "Meskipun kita nggak pernah deket, tapi thanks ya, ini buat lo. Kayaknya dia pengen ikut sama lo. Gue udah mandiin dan bersihin dia." Trivanka penasaran dan mengintip kantong itu. Dilihatnya boneka arwah Momiji di dalamnya, dan Rani berkata, "Semalam gue mimpi, Kak Imelda minta gue buat kasihin boneka Momiji ini ke lu. Tolong lu terima, mungkin Kak Imelda juga pengen berterima kasih ke lu." Trivanka menerimanya, tapi berpikir sejenak lalu memberikannya kembali kepada Rani dan mengucapkan, "Gue gak bisa terima, ini kan boneka kesayangan kakak lu. Mungkin lebih baik lu yang rawat." Mendengar penolakan Trivanka, Rani menghargainya. Mungkin pikiran Rani tidak semua orang menyukai boneka, apalagi jika dilihat dari gaya Trivanka yang tomboy. "Oke, gue ngerti. Gak apa-apa, yang penting gue udah nyampein pesan kakak gue di mimpi gue. By the way, goodbye ya." Rani tersenyum, senyuman pertama semenjak mereka berkenalan. Trivanka membalas senyuman dan menjabat tangan Rani. "Oh iya Ran, satu lagi," kata Trivanka. Rani menjawab, "Iya, kenapa?" Trivanka berpesan, "Tolong ya, rahasiain kejadian kemarin ke teman-teman lu. Gue gak mau mereka nganggap gue aneh." Rani tertawa, "Emang lu aneh, nyihir." Rani berkata seperti itu, tapi kali ini bukan dengan nada bully, tapi nada meledek, gurauan. Trivanka pun tersenyum dan Rani berjanji, "Ya rahasia lu aman sama gue. Sekali lagi sorry ya gue suka ganggu lu, dan thanks for all." Itulah perpisahan Trivanka dan Rani. Setidaknya di akhir pertemuan tidak ada permusuhan. Ya, yang lalu biarlah berlalu. Trivanka pun menaiki motornya dan berjalan pulang. Sesampainya di rumah, Dewi ternyata sedang tidak di rumah. Trivanka masuk ke dalam rumah untuk beristirahat sejenak, tapi ada yang membuatnya kaget. Terlihat di hadapannya Dante sedang duduk manis. Di sebelahnya sebuah boneka. Ya Tuhan, Momiji, nggak boleh enggak ya? Ya udah, lu mau ikut gue ya? Oke. Dante juga kayaknya udah akrab sama lu. Gue rawat lu ya. Trivanka seperti berbicara pada dirinya sendiri, tapi itu dimaksudkan untuk Momiji.